Salam penjajuan dan Bapak Tuhan yang Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Sahabat apa pemirsa? Hari ini saya mau membuat video kita sembang saja ya. Biasa mak Rempo yang suka sembang kan, karena banyak yang salah paham tentang video kita yang kita beli tanah itu orang cakap semua Sri luasnya. Oh pemirsa, saya tidak beli semua tanah itu ya. Kalau saya beli semua tanah itu, mau saya jual bulu ketiak saya pun tidak akan dapat duitnya pemirsa. Itu tanah di dekat kampung, di dekat jalan besar, itu harganya sudah sangat mahal. Ya, itu saya beli hanya ukuran untuk buat rumah saja pemirsa. Saya mau buat rumah nanti di sana. Itu pun kita beli pun harganya mahal. Di kampung saya itu, kalau di Sumatera Utara itu memang tanah semuanya mahal-mahal. Tapi kalau kita ambil yang dekat jalan ya, kalau lokasinya itu strategis itu artinya akses jalan transportasi ke sana itu senang, dan sudah ramai orang begitu, memang dia akan sedikit mahal lah. Jadi saya bukan beli semuanya ya, saya hanya beli sedikit. Kalau kalian lihat di video itu kan ada dibuat batasnya bambu ya kan. Nah, jadi hanya segitulah yang saya beli pemirsa. Kalau saya mau buat rumah dengan macam buat kedai runcit, cukup. Kalau ada kereta buat bagasi untuk kereta, cukup lah. Tapi kalau besar semua itu, saya mau keluarkan duit berjuta ringgit juga baru boleh beli tanah itu pemirsa. Itu tanahnya itu mahal itu. Sebelah sana jalan besar, sebelah sini jalan besar itu tanah. Jadi jangan salah paham kalian ya. Bukan saya tak banyak duit lah yang kalian pikirkan itu. Nah, karena kemarin ada yang nanya Kak Sri ini tanah kedua ya Kak Sri? Ya, itu tanah kedua yang kami beli. Yang pertama kita beli itu kan kebun ya. Kebun sawit. 1 hektar. Coba kalian bayangkan. Hanya dapat 1 hektar duitnya pemirsa. Itu pun saya kemarin ada pinjam duit juga, suami saya ada pinjam duit, tapi sudah kita bayar lah. Karena bukanlah sebanyak yang kami pun dapat income yang lumayan dari itu. Ini baru setahun ini saja ya. Walaupun saya udah 2 tahun nge-YouTube, tapi kan setahun sebelum sekarang ini kan tahun pertama itu income saya hanya 400-500 ringgit. Nah, tahun kedua baru saya lumayan, karena ada satu video saya itu tular kan. Kita dari sana lah pemirsa, baru kira setahun lah kami ada lumayan lah. Jadi kita beli itu 1 hektar. Terus saya yang bilang, tanah di Indonesia itu kayak mana Kak Sri? Murah ya Kak Sri. Ada yang bilang pula 10.000 kata kawanku, di Indonesia 10.000 boleh buat rumah, boleh beli kereta. Iya kan? Cuman tengoklah di mana dia mau buat rumah. Tapi kalau di kampung saya 10.000 tuh kita hanya boleh buat rumah kecil saja lah. Separuh papan, separuh apa nakko? Sudah habis. Di kampung saya tanah mahal pemirsa, sangat mahal. Panjang 35 meter, lebar 15 meter pun sudah 60 juta. Sekitar 20.000. Tanah kosong ya, tak ada isi di dalam, tak ada apa isi, kosong. Jadi kalau yang bilang, kawanku bilang 10.000 boleh buat rumah, boleh beli kereta, itu saya tidak tahu lah, mana tahulah dia buat. Karena kan tanah ini nggak di Indonesia, nggak di Malaysia, di mana aja sama. Kalau lokasinya itu strategis ya kan, dekat jalan raya, sudah dekat dengan keramaian, memang harganya kan mahal. Tapi kalau tanah itu di hutan, kalau kita beli pun macam hutan belantara ya kan, memang murah lah. Entah nggak ada orang yang mau beli. Kita beli 100 ringgit pun orang, ada juga yang orang mau beli tanah ini ya kan. Kita beli pun entah nggak bisa kita urus juga gitu. Jadi nggak semahal tanah di sana, itu tidak semahal yang kalian pikirkan, dan tidak semurah yang kalian pikirkan juga begitu. Tapi tidak semahal di sinilah. Itu saja pemirsa. Kemudian yang kemarin katanya Kak Sri, mana tanah yang pertama dibeli itu Kak Sri? Iya, saya tak sempat memang buat video yang kemarin itu, karena kan lokasi tanahnya itu semat. Udah gitu jurang. Jadi adik saya tak sempat buat video. Jadi tadi karena kan saya bilang udah selesai pembayaran tanah yang kedua itu, saya bilang sekarang tak mau lagi beli apa-apa, sekarang nak pengurusan, nak perawatan kebun yang kita beli itu. Jadi adik saya tadi keliling-keliling, apa yang mau dibuat lah, macam baja kah, siram racun kah, semua dia mau buat semua. So dia tunjuk videonya tadi juga saya, apa yang kita nak mulakan untuk kebun ini begitu pemirsa. Nah, jadi karena saya sudah ambil video, udah kirim dia sama saya.
saya kirim lah sama kalian. Jom kita tengok sama-sama. Kalau di Malaysia ini, dia kalau sudah ada kebun, dia tidak akan hidup susah lagi. Tapi kalau di Indonesia, walaupun dia sudah ada kebun, dia akan susah untuk makan. Karena apa? Karena di sana itu banyak kebun memang seperti ini, terbengkalai, tidak diurus. Mas saya pun ada sawit. No, Ami, siapa buka pintu itu, Ami? Karena memang mereka ini beli ya nggak diurus begitu. Seperti tanah yang saya beli ini pun murah saja karena memang tidak diurus, ditanam, dipanen saja, tak pernah dikasih baja, tak pernah dibersihkan, tak pernah di apapun, las-las dia jual. Jadi walaupun kita beli harga murah ya pasti kita akan keluar modal juga untuk bisa dapat hasil dari kebun itu, pemirsa. Jadi itulah dia, pemirsa. Untuk beli kita pun, saya pun kadang-kadang di tanah ini sempat juga jual ini jual itu, pemirsa. Bukan semua kita macam satu kali bayar ada duit, tak. Tiba-tiba tak ada duit, ada orang kata mau beli tanah, ada saya simpan sedikit uang, ada sedikit barang kemas, jual kambing, begitu juga. Beli tanah, nanti kalau sudah tidak mau beli lagi, nanti kita beli lagi. Ayuan belahan lah, begitu. Oke lah, itu saja, pemirsa. Gambaran-gambaran tanah di kampung saya itu tidaklah semurah yang kalian bilang itu, pemirsa. Di Indonesia itu daya hidup mahal juga. Apalagi di sana duit itu duitnya kecil ya. Jadi kalau di sini kita bawa 100 ringgit itu masih boleh kita beli beras, minyak goreng, ikan, masih boleh lah. Tapi kalau sana 100 ribu tuh boleh juga beli beras, minyak goreng, tapi daya tahan yang barang yang kita beli itu mungkin tak sampai 1 minggu. Kalau di sini mungkin sampai 1 minggu. Kalau yang makan itu hanya macam kami inilah. Begitulah dia.